Shalom Bapak Ibu. Lemas-lemas sekali kalian. Kayaknya kayak gak punya pengharapan. Shalom. Shalom. Iya. Tidak terpengaruh jumlah. Saya tidak terpengaruh Bapak Ibu. Kenapa? Ketika Abraham berdoa untuk keselamatan Sodom dan Gomora, dia bergening sama Tuhan. Dia tanya, Tuhan kalau ada 50 orang, kira-kira Tuhan binasakan enggak? Tidak akan saya binasakan, kata Tuhan kepada Abraham. Ternyata setelah diteliti, setelah dilihat di daerah Sodom dan Gomora itu, tidak ada 50 orang yang percaya sama Tuhan dan datang kepada Tuhan. Abraham berdoa lagi, bergening lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 20 orang, kira-kira Tuhan mau binasakan enggak? Ternyata Abraham dan Tuhan lihat gak ada 20 orang itu, gak ada di Sodom dan Gomora itu. Abraham kembali lagi bergening, Tuhan kalau adalah 10 orang. Ternyata Tuhan gak dapatin 10 orang di Sodom dan Gomora itu. Turun lagi levelnya, Tuhan kalau ada 5 orang, kira-kira Tuhan binasakan enggak? Ternyata 5 orang pun tak ada. Terakhir dia bilang, Tuhan kehendak mulai yang jadi. Ternyata hanya ada berapa Bapak Ibu? Pernah dengar? Atau baca firman Tuhan ini? Ternyata hanya ada berapa? Satu keluarga, yaitu Lot dan istrinya. Nah, satu keluarga ini Tuhan keluarkan dari Sodom dan Gomora. Yang selamat siapa? Yang selamat suaminya Lot. Istrinya nggak selamat karena di situ dia keluar, dia lihat ke belakang. Nah, jadi saya tidak pernah terpaku, tidak pernah terintimidasi dengan jumlah. Karena saya tahu yang saya sembah dan yang saya layani itu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangankan ada orang, tak ada orang saya khotbah juga Bapak Ibu. Kadang saya di motor itu, saya ngomong sendiri, saya khotbah sendiri. Kadang saya nyanyi sendiri. Karena apa? Konektivitas itu yang terpenting. Amin. Makanya Tuhan bilang 1-2 orang berkumpul dalam namaku. Gak dibilang 20 orang, 30 orang, 40 orang, no. 1-2 orang berkumpul dalam namaku, minta, maka Tuhan akan berikan. Dan yang paling ekstrim lagi, dia bilang begini, 1 orang yang bertobat, 1000 malaikat bersuka cita. Berarti untuk 1 orang yang benar-benar totalitas, 1 orang yang benar-benar sungguh-sungguh, ini dibutuhkan yang namanya effort yang besar. Amin. Nah, kemarin kita sudah belajar. My church, my home. Dunia, ya toh, punya kenyataan. Kita punya harapan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama 3 pilar panggilan Kristus bagi gerejanya. Yuk, yang punya Alkitab, saya akan cepat karena Ibu Gembala tadi kasih pesan sponsor ke saya. 3 pilar panggilan Kristus bagi gereja. 3 pilar panggilan Kristus bagi saya dan Bapak Ibu. 3 pilar panggilan Kristus bagi gereja kita. 3 pilar yang harus kita sadari panggilan Kristus bagi rumah tangga kita. 3 pilar penting yang harus kita sadari panggilan Kristus bagi kita secara individu. Ayo Bapak Ibu yang punya Alkitab, buka Alkitabnya di Efesus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nanti kita akan beranjak dari pasal ini supaya kita tahu historinya apa yang terjadi. Karena apa? Memulai segala sesuatu itu hal yang mudah, tetapi mengerjakan dengan maksimal apa yang kita mulai itu butuh perjuangan dan proses.
Yang sudah mendapatkan sama-sama kita katakan amin. Ya, kita akan buka di Efesus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan baca ayat yang ke-7. Bapak Ibu baca ayatnya yang ke-8. Nanti di ayat yang ke-16 kita akan sama-sama membacanya. Dan kita akan lompat ke Wahyu pasalnya yang kedua. Ya, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Amin. Ya, perhatikan. Tetapi kepada kita masing-masing, tetapi kepada saya dan Bapak Ibu, tetapi kepada kita semua yang hadir, tetapi kepada saudara-saudaraku yang hadir, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, bukan menurut ukuran kita. Lanjut, ayat 8. Kurang kompak, kayak gak makan kita Bapak Ibu. Ada yang belum sarapan ya, ulangi 3, 2, 1. Tatkala ia naik, ya toh, karena hanya bagi dialah segala kemuliaan, kuasa, anugerah apapun hanya dari dia. 9, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Perhatikan ini Bapak Ibu. 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Perhatikan untuk apa? Memperlengkapi orang-orang yang kudus. Minggu lalu kita sudah belajar siapa diri kita. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa akal pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pikiran mereka yang sesat. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. 16, 3, 2, 1. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua sebagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Ini hal yang terpenting yang harus kita sadari, bahwa apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan sesuai dengan standar Tuhan dalam melihat kita. Amen. Tapi banyak anak Tuhan maunya Tuhan memberikan jauh lebih besar, tetapi effort yang kita keluarkan sebagai anak Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kita minta. Mau tahu masalahnya di mana? Ayo buka Wahyu pasal 2 sebelum saya masuk dalam tema ini Bapak Ibu. Wahyu pasal 2. Apa sih yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes tentang jemaat ini? Dan saya berharap kita bukanlah jemaat yang seperti yang di Efesus ini Bapak Ibu. Harapan saya, dan saya juga sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, saya juga tidak mau terhubung atau terpenjara di dalam pemahaman ini. Tetapi saya mau mengakhiri segala apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, berakhir dengan bahwa
kasih Tuhan itu lebih besar dalam hidup kami. Yuk baca. Saya akan baca di ayat yang pertama. Nanti kita akan sama-sama baca di ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Wahyu pasal 2. Apa sih yang terjadi kepada jemaat di Efesus ini? Sudah dapat Bapak? Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Supaya kita terkoneksi dengan ceritanya Bapak Ibu. Ya, yang sudah ada di Alkitabnya? Ada ya? Saya akan baca ayat yang pertama. Kepada jemaat yang ada di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya, di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Ayat 2 Bapak Ibu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun keturunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Perhatikan ayat 3. Tadi dia bilang, aku tahu semua jeripayahmu, aku tahu kelelahanmu, aku tahu ketekunanmu. Ayat 3, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saya belum sampai di dalam titik ini loh Bapak Ibu. Ayat 4, apa dia bilang? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, perhatikan ini highlight. Jadikan ini jadi statusmu pagi hari ini. Namun dengan demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa katanya? Apa Bapak Ibu? Meninggalkan Kasihmu yang semula. Ayat 5 perhatikan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Paulus yang juga benci. Perhatikan ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, kalau kita Paulus tadi kepada jemaat di Efesus, kita dikaruniakan Tuhan, kita dikaruniakan Kristus masing-masing sesuai dengan apa yang Kristus lihat dalam hidup kita. Dan saya mau tanya, siapa yang pernah jatuh cinta? Ada di sini yang pernah jatuh cinta? Atau semuanya langsung aja? Biasanya orang Batak itu yang paling susah romantis. Ya sudahlah, ngapain? Kalau mau kau sama aku mau, kalau nggak mau kau sama aku ya sudah. Kira-kira ada nggak yang pernah jatuh cinta? Kok senyum-senyum Bapak Ibu? Hah? Ada ya? Waktu kita jatuh cinta itu gimana rasanya? Pokoknya dialah segalanya. Bahkan kalau orang bilang, Bapak ini putih, orang yang jatuh cinta bilang ini akan hitam. Tidak Bapak, ini hitam. Iya toh? Orang yang jatuh cinta biasanya kalau tidak dengar suaranya nggak enak, agak serak-serak gimana gitu ya. Iya kan? Orang yang jatuh cinta kalau tidak lihat wajahnya atau ketemu dengan orangnya agak meriang-meriang gimana gitu ya. Makan gak enak, tidur gak enak, ya toh. Makan sei babi atau bahkan babi panggang karo rasanya seperti makan batu kerikil, ya toh. Tapi setelah ketemu dengan orangnya yang jatuh cinta ini, apa dia bilang? Panas hilang, meriang hilang, bahkan bertahan dia lapar 2 hari 2 malam ini. Karena sudah ketemu dengan apa yang dia cintai. Iya kan?
Nah, 3 pilar panggilan Kristus yang harus kita mengerti secara sederhana, sehingga kita datang beribadah, kita tahu kenapa kita datang beribadah. Ketika kita melayani Tuhan, kita tahu kenapa kita melayani Tuhan. Ketika kita bekerja, kita tahu kenapa kita bekerja. Ketika kita datang bersosial dalam kehidupan keluarga, kita tahu apa, kenapa, mengapa kita di situ. Amin, Bapak Ibu. Jadi tidak asal datang, tidak asal melayani, tidak asal bergaul, apalagi tidak asal bekerja. Amin, Bapak Ibu. Karena apa dia bilang di ayatnya yang ke-3 tadi di Efesus itu, ayat yang kedua, Bapak Ibu. Apa dia bilang? Perhatikan. Aku tahu apa? Segala pekerjaan, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Gak mudah, Bapak Ibu, gak mudah. Jeripayah, ketekunan. Mulai dari buka pelayanan ini, yang paling tekun itu bukan beta puji dia, tapi mulai dari buka pelayanan ini, Bapak Bubu setia dengan pelayanannya. Bang David setia menemani kita sampai hari ini. Masuk di tahun kedua pelayanan, tahun kedua kalau tidak salah, Bang Tony sama Kak Dewi sampai hari ini melayani Tuhan. Apalagi dengan kami, Bapak Ibu. Tetapi bukan di awal itu, bukan apa yang kita kerjakan hari ini, tetapi ending, akhir, finishing dari apa yang kita kerjakan itu, dari apa yang kita layani itu, dari apa yang kita persembahkan itu, baik secara jeripayah, baik secara ketekunan, terus secara apa lagi dia katakan? Perhatikan, Bapak Ibu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Bahwa katanya, engkau telah mendapati mereka semuanya pendusta, orang yang menyebut dirinya rasul, dan engkau sabar dan menderita oleh karena namaku. Saya belum sampai menderita, Bapak Ibu. Jujur, saya pernah difitnah orang, rasanya kalau bisa saya bom itu orang. Serius. Saya pernah difitnah oleh orang, kalau bisa saya tikam itu orang. Secara manusia. Tetapi ini bayangkan dia bilang apa? Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, engkau tidak mengenal lelah. Saya belum sampai di titik ini, Bapak Ibu. Tetapi dari hati saya yang paling dalam, apapun yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, dalam hidup saya sebagai pribadi, dalam hidup kami berumah tangga, kami akan kerjakan sekuat tenaga kami. Amin. Demikian Bapak Ibu yang hadir, saudara-saudaraku yang hadir. Minggu yang lalu, ya Senin atau Selasa kemarin, saya bawa Ibu Gembala ke rumah sakit. Dan di dalam perjalanan itu kami bercerita panjang lebar karena perjalanannya cukup jauh ya, ke rumah sakit Udayana, rumah sakit tentara, Bapak Ibu. Karena memang saya sangat sangat nyaman di rumah sakit itu, walaupun rumah sakit itu kayak rumah sakit mau perang, apalagi sekarang ini renovasi. Kami di perjalanan bercerita, Ibu Gembala bilang begini kepada saya, sayang, saya minta maaf loh, katanya. Saya tidak dapat full dengan kekuatan saya untuk bantu kamu sekarang ini dalam pelayanan. Dengan kondisiku, apalagi kemarin 2 minggu yang lalu Ibu Gembala itu kena virus. Dari Ruth, mungkin Ruth ya main kemana-mana gitu sama anak-anak di tetangga kita. Itu yang buat Ibu Gembala kemarin drop. Terus saya bilang ke Ibu Gembala begini,
sayang, gue bilang, segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan Tuhan percayakan bagi kita, itu bukan semata-mata oleh karena ambisi dan kemauan kita. Itu harus kita catat. Sama dengan kita yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ya. Waktu kita pacaran, pikiran saya, menurut saya ini ya, hanya 70%, ini udah banyak sekali 70% yang melibatkan Tuhan dalam hubungan relationship-nya. Benar gak Bapak? Ketika lu ketemu Mama Bubu, lu berdoa enggak? Hah? Enggak kan? Sedikit Bapak Ibu. Tetapi saya pribadi Bapak Ibu, dari SMA, saya itu sudah punya kriteria apa yang menjadi pasangan hidup saya. Sehingga dalam perjalanan itu memang betul-betul saya seleksi. Nah, singkat cerita dia bilang begini, sayang, kamu sudah terlalu sibuk sehingga kamu tidak punya waktu buat kami, buat saya, buat Ruth. Ibu Gembala ngomong begitu. Terus saya bilang, bukan saya nggak punya waktu, tapi kamu lihat, yang satu di sana bilang, Daddy, yang satu di sana bilang, sayang. Sulit bagi saya untuk mana yang harus saya kerjakan secara prioritas. Tapi percayalah, dia bilang, tidak akan pernah mengubah kesungguhanku untuk mencintaimu, bahkan memberikan prioritas waktu yang terbaik untuk dirimu, keluarga, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Singkat cerita, Ibu Gembala nangis di dalam mobil itu kami. Terus saya bilang begini ke Ibu Gembala, ini akan saya kasih tahu ke kamu. Dengan perjalanan pelayanan ini, saya bilang ke Ibu Gembala, kalau pekerjaan saya rusak, hancur, bangkrut, saya bilang ke Ibu Gembala, itu tidak akan buat saya terintimidasi dengan apapun. Itu pekerjaannya, saya bilang. Yang kedua, ketika saya sudah mengerjakan sekuat tenaga saya, sekuat apa yang saya bisa dan saya mampu untuk panggilan dan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saya, kalau sampai itu pun hancur, saya bilang, saya tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan kenapa saya sampai di posisi ini. Tapi tahu kamu sayang, saya bilang Ibu Gembala, ketika keluarga, rumah tangga itu hancur, akan sulit bagi kita untuk membangun itu kembali. Gembala nangis. Jangan pernah salahkan dirimu dengan apa yang Tuhan kasih. Karena apa? Saya bilang, karena tidak akan pernah ada testimoni, tidak akan pernah ada kesaksian tanpa ada yang namanya proses. Amen. Suami-suami, istri-istri, tidak ada akan pernah yang namanya nilai yang terbaik kalau tidak ada namanya ujian. Siapa yang gosok gigi tadi pagi? Hah? Ya, karena saya lihat gak ada yang pakai masker kan? Semua gosok gigi. Nah, kira-kira waktu pencet odol itu Bapak Ibu berdoa apa pencet? Hah? Gak berdoa ya, pencet ya? Iya kan? Karena buat saya gak mungkin lah Bapak Ibu berdoa dalam nama Yesus, saya akan ke gereja. Tetapi sebelum saya ke gereja, saya harus gosok gigi dulu. Untuk saya gosok gigi, saya berdoa untuk odol ini supaya dia keluar. Begitu kok Bapak? Apa yang Bapak lakukan? Langsung apa? Gigi pencet toh? Langsung pencet. Iya kan?
Benar nggak Bapak Ibu? Baru kita gosok gigi. Demikian hidup. Kalau Tuhan tidak proses kita, Tuhan tidak memberikan ujian itu kepada kita, kita tidak akan lihat nilai yang terbaik dari diri kita. Amin. Kita tidak akan menghargai, makanya dia bilang di ayatnya yang ketiga, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian katanya apa? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tiga hari yang lalu saya ditelepon oleh seseorang, nomornya nomor baru Bapak Ibu. Ini orang kok sampai 20 kali telepon saya. Terakhir saya WhatsApp, Shalom, selamat sore dengan siapa? Terus dia telepon saya balik, Shalom Bapak, salam hormat. Ini siapa? Bapak tidak ingat? Dengan Katong katanya. Siapa? Beta Roni. Roni mana? Roni Guri. Ternyata salah satu anak muda yang pernah kerja di laundry dan sempat melayani kita di sini. Saya tidak tahu apa cerita yang terjadi sehingga dia harus cabut keluar. Tapi kemarin 3 hari yang lalu dia bercerita, Bapak, sekarang beta, Katong kata dia, sudah menjadi pemberita firman. Dia kasih saya videonya Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu di mana dia memberitakan firman Tuhan? Bukan di gereja, bukan di ibadah rumah tangga, tetapi dia ambil mic, pasang speaker besar-besar di tengah jalan. Dia memberitakan firman Tuhan di pasar-pasar, di kafe-kafe, di terminal, bahkan di depan Bandara Sentani Bapak Ibu. Hormat Bapak. Nanti kalau ada kesempatan, Katong mau undang Bapak ke Papua untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya penasaran. Bukannya kamu dulu di Surabaya, kenapa pulang ke Papua? Bapak, beta ingat Bapak pesan, kalau bukan dari kami anak Papua yang memulai generasi ini, kami akan menjadi penonton di tanah Papua. Sehingga dengan bersyukurnya saya bilang, lanjutkan anak. Bapak percaya kau mulai dari Papua, bukan hanya Papua, tapi kau akan menjadi hamba Tuhan yang pakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Amin Bapak. Itu yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Bukan karena jumlahnya. Tahu Daud? Dia tidak mengembalakan beribu-ribu domba. Dia hanya mengembalakan 6-7 ekor seperti ejekan kakaknya. Tapi dari 6 dan 7 ini, Daud muncul sebagai raja. Amin. Demikian kita, jangan lihat kecil gerejanya. Tapi perhatikan di Efesus 4 ayat 7 dan 16 tadi tuh. Kembali lagi Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 7 tadi. Apa dia katakan Bapak Ibu? Tetapi kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudaraku telah dianugerahkan apa? Apa Bapak Ibu? Menurut apa? Menurut ukuran pemberian Kristus. 3 pilar panggilan Kristus bagi kita sebagai gereja. Yang pertama yang harus kita sadari Bapak Ibu, kalau begini cuma Pak Niko sama Pak Bubu yang bisa lihat. Coba. Iya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan,
orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang diberi belas kasihan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, dari 3 panggilan gereja dalam hal yang harus kita pahami, yang pertama itu kita percaya bahwa gereja itu adalah eklesia. Katakan eklesia. Dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Yang dahulu kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pantas mati, orang-orang yang seharusnya menerima hukuman itu. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menebus kita dengan harga yang mahal. Nah, kalau kita lihat janji Allah, di dalam ibadah itu ada janji Tuhan, di dalam firman Tuhan itu ada janji Tuhan. Tetapi kita sering sekali fokus tentang hanya janjinya saja. Panggilan gereja itu harus sama-sama katakan bersekutu. Iya toh. Yang kedua harus bersaksi. Yang ketiga harus, yang keempat harus mengajar. Bagaimana kita mau bersaksi, bersekutu, kalau kita tidak tahu kenapa kita harus bersekutu? Bagaimana kita mau bersaksi kalau hidup kita tidak jadi berkat? Bagaimana kita mau melayani kalau kita tidak sadar siapa hidup kita di dalam kehidupan ini? Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita mau mengajar kalau kita kurang ajar? Berbahagia kita karena tidak ada dari 5 agama di Indonesia yang diakui. Tidak ada satupun dari Tuhan mereka yang rela mati buat mereka. Amin. Hargai itu. Coba lihat dari 5 agama itu, 6 sekarang plus Konghucu. Tidak ada Tuhan dari 6 agama itu yang Tuhannya rela mati untuk umatnya. Coba lihat, baca. Tetapi ketika kita menyadari ini, apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan panggil kita, Tuhan kuduskan kita. 4 panggilan ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Bersekutu, bersaksi, melayani, dan mengajar. Itu kan tugas pendeta, bukan tugas kami. Tugas kita semua Bapak Ibu. Makanya gereja ada di mana? Di tengah-tengah. Ke atas itu kita bersekutu. Ke bawah kita melayani. Ke kanan kiri kita mengajar dan bersaksi. Ini yang harus kita sadari. Sehingga ketika kita di rumah tangga, kita bukan sekedar hanya, ya sudahlah karena kita sudah kawin, sudah punya anak, selamat datanglah ke dalam dunia penderitaan. No. Ketika kita bekerja, selamat datanglah di dunia pekerjaan ini. Bagaimana buat daripada nganggur, tidak dapat punya penghasilan. No. Selamat datanglah di Bali daripada di kampung, dikata-katain orang tidak punya kompetensi, tidak mau merantau, apa boleh buatlah. No. Tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini, baik itu di rumah tangga, istri-istri. Ini kebanyakan istri-istri ini yang datang nih. Istri-istri. Tidak harus kau argumentasi untuk menyuruh suamimu datang ke gereja. Suami-suami tidak perlu berargumentasi untuk menyatakan cinta itu kepada istri kita. Tapi Bapak,
Istri saya tidak butuh cinta, yang dia butuhkan duit. Kalau sudah ditempel 500.000, dia akan diam, Bapak. No. Gereja itu harus bersaksi. Amin. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus melayani. Amin. Akhir cerita kami dengan Ibu Gembala ke rumah sakit kemarin. Terus dia bilang, inilah ungkapan hati saya yang saya harus ungkapkan. Karena apa Bapak Ibu? Bagi kita yang berumah tangga, dengar ini, yang berumah tangga, pelayanan yang paling utama dan pertama itu adalah di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin. Yang punya anak, jangan kau percayakan pendidikan karakter dan iman anakmu di sekolah minggu, tapi jadilah pendidik iman, pendidik karakter bagi anakmu lebih dahulu. Amin. Amin, Bapak-bapak. Karena ini yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita mau bangun my church, my home. Mulai dari rumah, kerjakan di dalam tempat persekutuanmu. Mulai dari tempat persekutuanmu, kerjakan di rumah. Amin. Terus Ibu Gembala bilang, benarlah, ayolah kita sama-sama melayani Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Pemahaman itu penting. Banyak orang hebat di pekerjaannya, tapi gagal di rumah tangganya. Banyak orang yang hebat di karirnya, gagal di rumah tangganya. Tapi tidak sedikit juga orang gagal di rumah tangganya, gagal juga di karirnya. Ini paket komplit. Sudah jatuh ketimpa tangga, kena tai ayam ditabrak truk lagi. Ya, paket komplit. Panggilan tugas kita sebagai gereja. Perhatikan. 3C, bilang sama-sama dengan saya. 3C. C yang pertama, Christ. Ya, biar agak berbeda bahasa Inggris kita dikit-dikit. Christ. Kristus. Pilar yang paling pertama yang harus kita sadari, Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. Tanpa Kristus, saya punya teman, uangnya tidak berseri, di situ dihantam dengan harga minyak yang naik, di situ dihantam dengan kelesuan ekonomi, utang di mana-mana. Dalam hatiku, sampai kapan kamu punya pola pikir yang seperti itu? Ketika tidak Kristus yang bertahta dan memerintah di dalam hidup kita. Makanya kita berdoa apa kita bilang? Jadilah apa? Apa tadi? Doa anak sekolah minggu, jadilah kehendakmu. Kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Tapi yang justru sering terjadi apa Bapak Ibu? Jadilah kehendakku. Nah, hari ini kita sudah belajar. Pilar yang pertama, apapun yang kita kerjakan, baik itu dalam membangun rumah tangga, baik itu dalam komunikasi rumah tangga, baik itu dalam komunikasi keluarga, baik itu di dalam pekerjaan. Hal yang pertama, pilar yang pertama harus kita sadari apa? Kristus. Pilar yang kedua, C yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita sadari, sama-sama kita bilang cross. Salib. Tanpa proses, tanpa pengorbanan, tidak akan ada yang namanya mahkota. Amin. Amin Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan di Wahyu tadi, surat kepada
jemaat di Efesus, aku tahu lelahmu, aku tahu capekmu. Tapi kau lupa akan cinta pertama itu, kasihmu yang semula itu. Ingat Bapak Ibu, di dalam kehidupan nyata, proses itu tetap berjalan. Tanpa proses, tidak akan ada yang namanya kesaksian. Bilang samping kiri, tanpa proses tidak akan ada kesaksian. Amin Bapak Ibu. Tanpa ujian tidak akan ada nilai, bilang. Iya. Tapi kebanyakan kita maunya berkatnya melimpah. Berdoanya kalau bisa ya jarang-jarang lah. Iya kan? Capek kita datang ke gereja. Ngapain kita nggak buat babi ngepet, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Kalau mau sekedar kaya, benar nggak? Ngapain kita ke gereja? Iya kan? Kalau hanya sekedar materi yang mau kita kejar, itu Gunung Kawi, iya kan? Tinggal pasang tumbal, iya kan? Kalau hanya ijazah yang mau kau kejar, tenang, kau tinggal pasang susuk. Nah, bila penting pasang susuk berlian, iya kan? Kalau hanya nilai materi yang hanya mau kita kejar, sampai kita datang ke gereja. Gunung Kawi ada, terus apa tadi? Suanggi ada, susu ada, apa lagi? Satu lagi, Jalangkung, iya kan? Yang lebih parah apa lagi supaya cepat? Nah, pelihara tuyul, cepat, iya kan? Tetapi firman Tuhan, pilar yang paling penting dari Kristus, yang kedua ini cross, salib, penyangkalan diri. Gak enak Bapak Ibu. Udah saya bilang tadi ketika saya dipindah rasanya, kalau bisa kita toke. Tetapi ketika bicara tentang salib ini, Tuhan kasih teladan itu bagi kita. Amin. Cari di 6 agama itu, Tuhan mana yang mau melatih bagi umatnya? Tak ada. Jadi ketika kita duduk beribadah hari ini, ingat itu, tidak ada satu Tuhan pun yang mau mati selain Kristus mati bagi kita. Amin. Yang ketiga, pilar yang ketiga apa? Church, gereja. Karena apa? Gereja itu harus bersekutu, harus beribadah, bukan ritual. Tahu ya maksud saya? Bukan ritual, tetapi berbicara tentang spiritual. Bagaimana katanya tadi? Dewasa bertumbuh. Perhatikan Efesus pasal 4 tadi. Ayat 13. Apa dia katakan? Sampai kita semua telah mencapai apa katanya? Terus stop. Kalau ada pengetahuan yang benar tentang Allah, berarti ada pengetahuan yang tidak benar tentang Allah. Iya toh? Apalagi sampai bikin tahu-tahu. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Banyak orang sekarang bikin tahu-tahu. Dia gabungkan antara spiritual itu dan perdukunan. Iya kan? Perhatikan, lanjut, apa dia bilang di ayat 13 itu? Kedewasaan. Berarti ada orang yang gak dewasa penuh, ya kan? Setengah matang. Iya kan? Kalau orang yang tidak dewasa penuh, ciri-cirinya satu. Orangnya baper. Orang yang tidak dewasa penuh, ciri-cirinya orangnya itu adalah baper. Sama dengan kita di rumah tangga. Kalau suami nggak dewasa, istri nggak dewasa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bertemu rudalnya Irak dengan Iron Dome. Iya kan? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau tidak dewasa,
penuh. Yang satu cing, yang satu cong. Ketemulah cincong. Setelah cincong, dar, ya kan? Iya kalau cuma dar. Kalau sampai digebuki biru-biru ya kan? Bahaya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Apa katanya? Kedewasaan penuh dan apa? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang pertama C, yang pertama tadi Kristus, yang kedua cross, yang ketiga church. Pilarnya apa Bapak Ibu? Saya akan lanjut lebih cepat Bapak Ibu. Pilarnya apa Bapak Ibu? Nah ini pilarnya Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama sama-sama baca. Ibadah yang sejati itu ke atas. Yang kedua apa? Persekutuan. Yang ketiga outnya apa? Amanat agung. Dan yang akan saya bahas pertama hari ini. Nanti minggu depan, bulan depan kita akan belajar yang 2 ini. Yang pertama kita akan belajar dari ibadah yang sejati. Tadi kita sudah belajar apa yang menjadi pilarnya. Sekarang kita belajar apa yang menjadi panggilannya, esensi panggilannya, yaitu adalah ibadah yang sejati. Ayo Roma 12, ini udah sering kali kita dengar. Roma 12. Bisa Bapak buka Alkitabnya? Di situ. Ayatnya yang pertama sudah sering kita dengar dan saya percaya kita sudah hafal ini, hafal mati kalau bisa. Apa dia bilang? Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi apa? Stop. Karena itu saudara-saudaraku, demi apa? Kemurahan, bukan usaha kita. Lanjut apa yang dia katakan? Aku supaya kamu apa? Yang apa? Itulah. Ketika kita berbicara tentang ibadah sejati Bapak Ibu, up-nya, ke atasnya bukan berbicara tentang ritual, bukan berbicara tentang kenapa kita datang ke gereja, bukan berbicara seberapa sering kita ke gereja, tetapi apa yang kita bangun, kesadaran apa yang kita pegang, pengertian apa yang kita bawa, pengetahuan apa yang terus kita renungkan tentang kebenaran firman Tuhan itu, bahwa apa? Hai saudara-saudaraku, hai jemaat GSJ El Shaddai Kuta Bali, demi kemurahan Tuhan. Ingat, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, apapun yang kau bangun hari ini, ingat, tidak ada yang bisa menggaransi di dalam hidup ini. Apapun yang kau bangun, percaya Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Tapi demi kemurahan Tuhan, ibadah kita bukan sekedar ibadah. Amin. Lu datang ke gereja bukan sekedar lu datang. Lu melayani Tuhan bukan sekedar lu melayani Tuhan. Karena apa? Demi kemurahan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati Bapak Ibu. Ayat yang kedua. Terus apa dia bilang? Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? berubahlah oleh pembaruan. Lanjut apa Bapak Ibu? Sehingga kamu dapat Dan apa yang sempurna Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kok gak bisa dia? Next slide. Hah? Ya, 3 esensi gereja itu Bapak Ibu yang harus kita tahu. Kenapa kita datang beribadah? Tadi pilarnya sudah kita pelajari. Nah sekarang esensi panggilannya yang jelas ada ibadah yang sejati.
ada persekutuan yang sejati. Nah, 3 esensi ibadah yang sejati ini Bapak Ibu, ini yang harus kita pegang. Ibadah yang sejati itu selalu apa? Ibadah yang sejati itu selalu menyadari kemurahan Tuhan dalam hidup. Amin. Gak ada gunanya kau menyesal. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kesempatan kedua kalau waktunya sudah teng. Tapi hari ini kita beribadah, kita datang, kita melayani Tuhan, karena kita ingat apa? Kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, esensi dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua apa? Tidak hidup dengan standar dunia, apalagi pakai standar ganda. Bilang samping kiri kanannya, jangan hidup pakai standar dunia. Iya. Kalau kau pakai hidupmu standar dunia, Pertamax naik, emosimu naik. Iya kan? Kalau kau pakai standar dunia, gaji UMR, tapi beras 5 kilo harganya sekarang sudah 87.000. Kalau kau pakai standar dunia, kalau lagi enak dirimu baru datang kau ke gereja. Atau kalau lagi susah baru cari Tuhan. Makanya saya sampaikan kepada istri saya, Ibu Gembala, apapun yang terjadi, kalau mau melihat Kristus hidup di dalam kita, nikmati, kerjakan, syukuri proses itu dengan kemampuan yang terbaik dari diri kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ketika saya mendaftar ke loket itu, ini saya ceritakan ke Ibu Gembala. Ketika saya mendaftar ke loket itu Bapak Ibu, Ibu Gembala apa? Toraks ya, radiologi ya. Tahu Bapak Ibu, ini pendeta bukan prajurit. Tapi ketika saya kasih kertas itu Bapak Ibu, 3-tiganya yang duduk di situ semuanya siap hormat. Dia pikir ini perwira dari mana yang datang. Tanya Ibu Gembala, sampai saya tertawa sama Ibu Gembala. Dia pikir saya perwira. Ketika saya kasih kertas itu, 3-tiganya yang tadinya duduk Bapak Ibu langsung berdiri hormat. Saya gak hormat, tapi saya bilang, Bapak Ibu, ibadah yang sejati itu ingat, kita mengingat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Paling tidak bernapas sehatlah kita, ya. Masih enak kita makan, masih enak kita menikmati minuman, masih enak kita masih bisa minum kopi pagi hari. Amin. Yang kedua, jangan pakai standar ganda ya. Jangan ke gereja kok tapi dukun jalan. Iya kan? Iya enggak? Benar enggak? Standar hidup kita ditentukan Feng Shui. Oh, Feng Shui. Iya kan? Kalau hari Kamis kau pakai baju kuning itu tidak cocok. Jadi hari Kamis itu kau harus pakai baju abu-abu. Tidak Bapak Ibu. Walaupun dunia punya kenyataan, tetap ingat kita punya harapan. Yang ketiga, yang terakhir, 3 esensi ibadah yang sejati itu. Apa katanya? Memiliki perubahan pola pikir di dalam Kristus. Amin. Kira-kira beta mau tanya, enak nggak menghadapi orang yang kepala batu? Enggak. Tidak? Terus kalau kita ketemu dengan orang kepala batu, apakah kita pakai kepala batu juga?
buang-buang tenaga tuh. Benar tidak Bapak Ibu? Ibadah itu kita harus memiliki yang namanya perubahan pola pikir di dalam Kristus. Amin. Orang yang tidak berubah dalam pola pikir ini paling susah dibilangi. Amin. Orang yang susah dibilangi, ujung-ujungnya ini pasti hancur. Karena apa Bapak Ibu? Perhatikan ayat yang kedua sebagai ayat yang penutup. Saya undang kita bangkit berdiri. Dari Roma pasal yang kedua, 12 ayat yang kedua itu. Ketika kita berubah secara akal pikiran kita, apa yang terjadi? Perhatikan, kita akan dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang tidak mau berubah secara pola pikir, dia tidak akan bisa membedakan segala sesuatu. Dia akan straight, lurus dengan apa yang dia pikirkan, padahal itu salah. Orang yang kepala batu, orang yang sulit berubah secara pola pikir, dia tidak akan pernah berpikir apa yang baik. Amin. Yang dia pikirkan apa? Ego dan harga dirinya. Orang yang tidak memiliki perubahan pola pikir, dia tidak akan pernah membedakan mana yang sempurna. Boro-boro mana yang sempurna. Dia akan tetap menjalani hidupnya ya begitu-begitu saja. Tetapi kita yang beribadah hari ini, my church, my home, yang harus kita hargai dan hormati. Kita datang beribadah, kita bisa melayani Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, jangan pakai standar ganda. Amin. Iya, tidak, melayani, ikut Yesus. Yang ketiga, ibadah yang sejati itu kita harus berubah secara pola pikir. Amin. Sehingga kita tidak akan stagnan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang WL Singer.